Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah apartemen paling mengerikan, tempat tinggal arwah yang terlupakan. Semua itu dimulai sejak ayah meninggal tahun 2018, dan ibu yang tinggal sendiri di Serang, Banten berubah menjadi pendiam, pemurung, dan kerap melamun sendiri. Setelah ibu menjadi pendiam pasca kehilangan suaminya, keenam anak perempuannya sepakat untuk menemani beliau secara bergiliran agar tidak merasa kesepian. Tempat tinggal ibu pun dipindahkan ke sebuah apartemen untuk suasana baru. Wulan, yang memiliki anak kecil, menjadi yang terakhir mendapat giliran menemani. Meski begitu, ia tetap bolak-balik dari rumah ke apartemen demi menjaga ibunya. Setelah sang ibu divonis mengidap penyakit degeneratif dan tak lagi bisa beraktivitas sendiri, Wulan, anak bungsu yang paling dekat dengannya, memutuskan untuk membawa sang ibu pindah ke sebuah apartemen di Tangerang Selatan. Apartemen itu masih baru, bersih, dan katanya lebih nyaman. Hanya 3 keluarga yang menempati bangunan itu sejauh ini, dan unit yang mereka huni terletak di lantai 3, paling ujung. Sunyi. Terlalu sunyi. Awalnya, Wulan mengira ini akan jadi masa pemulihan. Tapi sejak hari pertama di unit itu, ada sesuatu yang tidak wajar. Ibunya makin sering melamun. Tidak bicara, tidak bergerak banyak. Tatapannya kosong, tapi kadang menatap Wulan begitu dalam, terlalu dalam, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tapi terkurung di balik mata itu. Lalu malam pertama datang. Saat Wulan hendak membeli makanan keluar apartemen, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Seorang nenek-nenek dan seorang anak kecil. Mereka berdiri bersebelahan, menatapnya tanpa berkedip. Nenek itu mengenakan kebaya kuno, rambutnya disanggul, dan jaritnya lusuh seperti kain peninggalan zaman dulu. Anak kecil di sampingnya memegang tangan si nenek. Wajahnya tertunduk, tapi bibirnya seperti berbisik, entah pada siapa. Merasa tidak nyaman, Wulan cepat-cepat beranjak ke lift. Namun saat kembali, keduanya masih ada di sana. Tidak bergerak, hanya berdiri dan memandanginya lurus. Suasana lorong sepi, tapi suara langkah kaki Wulan bergema panjang. Seolah tak sendirian. Ia menahan napas, mempercepat langkah, membuka pintu unit, dan menguncinya rapat-rapat. Tapi dari bawah celah pintu, ia melihat bayangan kaki. Mereka masih di sana. Diam. Menunggu. Sejak malam itu, teror dimulai. Setiap pukul 2 dini hari, angin dingin seperti meniup masuk dari bawah pintu. Padahal semua jendela tertutup rapat. Kadang, gagang pintu bergetar sendiri. Seperti ada yang mencoba masuk dengan paksa. Tapi tidak pernah ada siapapun saat ia mengintip dari lubang intip.
Wulan sempat mengundang teman-temannya untuk menemaninya di apartemen itu. Tapi semua yang datang hanya bertahan semalam 2 malam. Mereka bilang suasananya aneh. Seolah selalu ada yang mengawasi dari sudut-sudut ruangan. Beberapa dari mereka bahkan mengaku melihat bayangan perempuan tua di cermin kamar mandi, atau mendengar suara anak kecil berlari di lorong padahal waktu sudah lewat tengah malam. Namun, dari semua penghuni, hanya Wulan yang benar-benar mengalami semua ini secara terus-menerus. Kakak-kakaknya, yang sesekali datang menjenguk ibu, tak pernah merasa ada yang salah. Bahkan mereka sering menertawakan cerita Wulan, tapi bagi Wulan, ini nyata. Terlalu nyata, dan yang paling membuatnya ketakutan adalah saat suatu malam ibunya tiba-tiba bicara, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan diam. Dengan suara serak, pelan, dan lirih, sang ibu berkata, "Mereka bukan mengikutimu, Lan. Mereka menunggumu. Dari dulu." Wulan gemetar. Ia menoleh ke arah ibunya. Namun wanita tua itu sudah kembali menatap kosong ke langit-langit. Seolah tak pernah berkata apa-apa. Dan malam itu, pintu apartemennya terbuka sendiri. Perlahan, dari balik lorong gelap, suara langkah kaki terdengar, pelan, teratur, dan mendekat. Setelah kejadian malam itu, saat Ical mengucapkan kalimat yang mengoyak kenyataan, Wulan seperti hidup dalam dua dunia. Antara percaya dan menyangkal. Tapi semakin hari, semakin jelas bahwa yang tinggal bersamanya di unit apartemen itu bukan lagi ibunya. Setiap pagi Wulan menemukan jejak kaki basah di lantai lorong, padahal malam sebelumnya semua pintu terkunci. Di kamar mandi, ada bekas rambut panjang yang tak dikenalnya. Dan di dalam kulkas, kopi hitam selalu tersedia, meski Wulan tak pernah membuatnya. Kadangkala, suara ibunya terdengar bercakap dengan suara lain. Suara berat, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang hancur. Ia bicara dari dalam kamar dengan pintu tertutup rapat. Saat Wulan buka pintu, ibunya hanya diam. Duduk, menatap lurus ke jendela yang menghadap pohon besar di kejauhan. Pohon tua yang rantingnya tampak seperti tangan-tangan bengkok. Namun yang paling menakutkan bukanlah suara, bukan pula bayangan-bayangan, tapi tatapan. Tatapan ibunya sekarang seperti menyimpan sesuatu. Bukan sedih, bukan bingung, tapi lapar. Setiap malam, hawa dingin menjalar dari lantai. Koridor depan unit terasa memanjang lebih jauh dari seharusnya. Seperti lorong itu berubah bentuk. Lampu redup. Kadang mati mendadak. Ical kembali datang. Kali ini lebih siap. Membawa segenggam bunga kantil, minyak kelapa, dan benang merah yang dililitkan di pergelangan tangannya. Ia tak langsung masuk. Matanya terpaku ke arah balkon. Ada yang berdiri di sana sejak semalam, ucapnya lirih. Perempuan. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Tapi bukan manusia. Bukan arwah. Dia lebih tua dari itu.
Wulan menggigil. Ia merasa setiap malam sosok itu memang mengawasi. Dan kini, segala yang dirasakannya terbukti. Pagi harinya, saat matahari akhirnya muncul, semuanya hening. Seperti tak terjadi apa-apa. Tapi ketika Wulan membuka pintu, di luar tidak ada siapapun, kecuali sehelai jarik tua di lantai. Jarik usang. Bau tanah. Seperti yang dikenakan nenek-nenek yang dulu dilihatnya di lorong. Dan entah bagaimana, Wulan tahu. Semua ini belum berakhir. Justru baru dimulai, karena bukan hanya ibunya yang telah digantikan. Wulan pun mulai berubah. Setelah ritual pengusiran yang dilakukan Ical malam itu, semua orang berharap keadaan akan membaik. Tapi kenyataan tak seindah harapan. Ical sendiri sudah memperingatkan, yang malam itu keluar hanya satu. Masih ada yang tinggal dalam tubuh ibumu, yang lebih kuat. Keesokan paginya, segalanya tampak normal. Wulan bahkan sempat tersenyum melihat ibunya kembali terbaring tenang di tempat tidur. Namun perlahan, ketenangan itu berubah menjadi keganjilan baru. Baut-baut ranjang besi milik ibu tiba-tiba longgar sendiri, hampir setiap malam. Padahal ibu tak bisa bergerak banyak, tubuhnya sudah renta. Tapi yang paling membuat Wulan kehilangan logika adalah setiap pagi selalu ada kotoran manusia menempel tinggi di dinding kamar, seolah dilempar atau disemprot dari bawah. Tak masuk akal. Kotoran itu bisa menyiprat lebih dari 1 meter, dan ibu jelas tak mampu melakukannya. Namun teror sebenarnya belum dimulai. Wulan mulai menyadari bahwa ibunya sering duduk tegak sendiri di tepi tempat tidur, menghadap lurus ke pintu. Tatapannya kosong, dalam, dan tajam. Dan setiap kali pintu apartemen dibuka, siapapun yang masuk pasti langsung bertemu tatapan itu. Banyak yang akhirnya menolak untuk berkunjung. Bahkan kurir pengantar makanan pun pernah berbalik tanpa menyerahkan pesanan. Suatu hari, anak sulung Wulan yang masih SD menginap. Ia tengah asik bermain boneka di ruang tamu saat tiba-tiba pintu kamar ibu terbuka perlahan. Disertai suara decitan panjang seperti kuku tua mencakar engsel. Dari dalam kamar, ibu tampak duduk tegak seperti patung, wajahnya kaku, lalu tiba-tiba tertawa cekikikan panjang. Tipis, namun menggema dan tidak manusiawi. Suaranya seperti berasal dari mulut yang terlalu dalam, terlalu lebar. Wulan yang saat itu sedang di dapur langsung menghampiri dan melihat putranya berdiri membeku, menangis tanpa suara. Tanpa pikir panjang, ia langsung memeluk anaknya dan kabur menuruni tangga darurat tanpa sempat memakai sandal, meninggalkan ibunya sendirian di kamar atas. Namun rasa bersalah menelannya keesokan subuh. Dengan tangan gemetar, ia kembali membuka pintu apartemen. Dan di sana, ibunya masih dalam posisi yang sama seperti semalam, duduk tegak, menatap tajam ke arahnya. Tak bergeming, Wulan langsung menutup pintu kembali dan kembali kabur ke bawah. Dadanya terasa seperti dihimpit batu. Beberapa jam kemudian, saat ia memberanikan diri untuk naik kembali, kamar tampak sunyi. Pintu kamar tertutup, tidak ada suara. Tapi perasaan itu tetap ada, perasaan diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat dan tidak menginginkan kehadirannya.
Wulan akhirnya menceritakan segalanya pada kakak-kakaknya. Mereka awalnya menganggap Wulan hanya lelah dan stres. Namun karena Wulan tak berhenti meminta bantuan, kakak keduanya yang terkenal penyabar dan lembut pun bersedia berjaga semalam. Namun malam itu berubah menjadi petaka. Wulan menerima serangkaian pesan ganjil dari kakaknya. Cepetan dong, jangan lama-lama. Tak ada penjelasan. Tak ada balasan saat ditelepon. Hanya pesan-pesan pendek seperti orang yang sedang dicekam rasa takut. Saat Wulan kembali, ia menemukan kakaknya duduk membatu di sofa. Wajahnya pucat pasi, mata melotot namun kosong. Ia tak bicara sepatah kata pun, tak merespons. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter menyatakan stroke mendadak. Seminggu kemudian, kakaknya meninggal. Tak ada gejala, tak ada riwayat, hanya sebuah malam di apartemen yang penuh kegelapan. Dan itulah saat segalanya berubah menjadi lebih menyeramkan. Beberapa hari kemudian, Wulan memutuskan untuk memberitahu ibunya tentang kabar duka itu. Dengan lembut, ia mendekat ke sisi tempat tidur dan berbisik, "MAH. Mbak Lin sudah meninggal." Lalu, ibunya menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ibunya berbicara. Tapi itu bukan suara ibunya. Suara itu berat, parau, dalam, dan asing. Lebih mirip suara laki-laki tua yang serak dan marah. Itu sudah sepatutnya. Kalimat itu terucap tanpa emosi, namun terasa dingin, kejam, dan penuh niat buruk. Wulan membeku. Itu bukan intonasi ibunya. Itu bukan ekspresi ibunya. Wajah itu kini lebih menyerupai topeng. Topeng yang sedang menyamar menjadi seseorang yang ia sayangi, dengan jantung berdegup tak karuan. Wulan menutup pintu kamar perlahan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia segera menelepon kakak-kakaknya. Saat itu juga, ia tahu. Sosok di dalam kamar itu bukan lagi ibunya. Setelah peristiwa mengerikan itu, ketika ibunya yang lumpuh tiba-tiba berbicara dengan suara asing dan dingin saat mendengar kabar duka tentang kakak Wulan, segala hal terasa tak lagi sama. Aura di dalam apartemen seperti membeku. Bau anyir dan lembab tak kunjung hilang meski sudah dibersihkan berkali-kali. Dan entah kenapa, bayangan sosok sang ibu yang duduk tegak menghadap pintu terus menghantui benak Wulan. Bahkan dalam tidurnya, Wulan pun mulai merasa bahwa penyembuhan lewat Ical tak memberikan hasil berarti. Setiap kali malam tiba, suara pintu kamar ibu masih terdengar berderit pelan, seolah dibuka dari dalam, meski kuncinya sudah dicopot. Ada malam-malam ketika kursi roda bergerak sendiri. Berdecit lirih melewati lorong apartemen. Akhirnya, Mbak Wiwit, seorang teman dekat keluarga yang sejak awal turut merasakan kejanggalan, menghubungkan Wulan dengan seorang spiritualis lain. Namanya Ical, sama seperti sebelumnya, tapi berbeda orang. Yang satu dukun muda dari wilayah lain, yang ini lebih tenang dan penuh aura misteri. Ical yang baru ini berkata lirih setelah menatap lama foto ibu, dia belum selesai di dunia ini. Dan kalian pernah menolak panggilan leluhur. Wulan tercekat. Ical kemudian memberikan satu syarat,
Ibu harus dibawa pulang ke tanah kelahirannya, dan sesuatu harus diambil dari pemakaman keluarga. Jawaban akan datang 2 minggu setelahnya. Jika kalian berani menerima apapun bentuknya. Tanpa banyak pilihan, keluarga sepakat. Mereka menuju Jawa Timur. Dalam perjalanan ke pemakaman, cuaca terasa ganjil, kabut turun mendadak di siang bolong, dan sinyal ponsel hilang begitu saja. Ketika tiba di pemakaman keluarga, Ical melalui telepon menyebutkan letak sebuah benda di balik batu nisan dengan retakan berbentuk silang, dan benar saja. Di sana, terpendam sebuah kotak kayu tua dengan ukiran kuno. Di dalamnya, seikat rambut putih dan gigi manusia terbungkus kain kafan usang. Ini warisan darah. Pengikat lama yang belum diselesaikan, ujar Ical. Tapi dalam perjalanan pulang, kakak kelima mulai ragu. Gimana kalau kita malah bawa pulang bala? Jangan-jangan ini pemanggilnya. Ketakutan mulai menyelimuti mobil. Akhirnya mereka memutuskan membuang benda itu ke sungai kecil di tepi hutan, lalu menyepakati cerita, barangnya lupa dibawa. Saat mereka sampai di rumah dan mengatakan hal itu ke Ical, lelaki itu hanya menghela napas panjang. Baik. Tapi kalian harus bersiap. 2 minggu dari sekarang, yang datang bukan lagi harapan, tapi keputusan. Dan 2 minggu kemudian, datanglah malam Jumat, tanggal 13 Februari, langit gelap tanpa bintang. Hujan turun deras sejak maghrib. Petir menyambar berkali-kali, dan listrik di apartemen sempat mati. Malam itu, ibu mendadak mengamuk lagi, lebih liar dari sebelumnya. Ia menjerit, membanting pintu, memukul kaca hingga retak. Tangannya yang seharusnya lemas, kini menghantam dinding seperti besi. Wulan yang kelelahan hari itu tak langsung menghampiri, hanya duduk lemas di ruang tamu dengan telinga tertutup bantal. Ia merasa bersalah, tapi juga takut. Menjelang subuh, keheningan tiba-tiba merayap. Tidak ada suara jeritan, tidak ada dentuman pintu. Rumah sunyi. Ketika Wulan masuk ke kamar ibu, ia tertegun. Ibunya sudah terbaring dengan tenang. Mulut tertutup rapat. Kedua tangan terlipat di dada. Tidak ada darah. Tidak ada luka. Tapi juga tidak ada napas. Ibu telah pergi. Jenazah ibu dimakamkan di Serang, berdampingan dengan almarhum ayah. Tapi ketenangan itu hanya sementara. 3 hari setelah pemakaman, Wulan mulai bermimpi melihat ibunya berdiri di ambang pintu apartemen, mengenakan baju putih yang penuh lumpur. Matanya kosong. Suaranya serak, "Aku belum selesai." Dan kemudian, pintu kamar apartemen kembali sering terbuka sendiri. Kursi roda kembali berdecit di malam hari. Bahkan Mbak Wiwit mengaku mendengar suara ketukan dari dalam lemari saat sendirian. Yang paling mengerikan terjadi seminggu setelahnya. Di malam sepi, Wulan menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hanya 1 baris tulisan, "Kalian sudah membuang jembatan. Maka kami akan menjemput satu persatu." Ponsel langsung mati. Tidak bisa dinyalakan lagi.
Kini, Wulan hanya bisa menunggu. Apakah jawaban itu sudah datang? Atau sebenarnya, ini baru awal dari kutukan yang dimulai malam itu. Sejak kepergian ibu, suasana di apartemen berubah. Bukan sekadar sunyi karena kehilangan, melainkan sunyi yang membawa rasa dicekam. Seperti ada sesuatu yang tertinggal. Atau enggan pergi, beberapa hari setelah dimakamkan di samping ayah diserang, suara panggilan lirih mulai terdengar. Bukan dari luar jendela, bukan dari lorong, tapi dari dalam kamar ibu, Wulan, Riko, Dan. Suara itu sangat dikenali, suara ibu. Namun tak satu pun dari mereka yang berani menjawab. Dan ketika mereka menceritakan hal ini pada Ical, sang spiritualis yang dulu memberi petunjuk tentang barang pemakaman, ia hanya bergumam pelan, nyaris seperti berbisik, "Syukur kamu nggak nyamperin. Bisa bahaya." Karena rasa duka yang masih menyesakkan dada, keluarga memutuskan untuk menggelar tahlilan dan yasinan 7 hari di kamar ibu. Bukan di ruang tamu seperti biasanya. Mereka merasa itu bentuk penghormatan terakhir. Namun malam itu, semuanya terasa tidak biasa. Mereka duduk di tempat tidur tingkat, enggan menyentuh ranjang bagian bawah yang memiliki kolong gelap seperti mulut gua. Ketika bacaan surat Yasin mulai mengalun, tiba-tiba, DUG, 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 tempat tidur terguncang hebat. Seperti becak melintasi polisi tidur dengan kecepatan tinggi. Mereka terdiam sejenak, saling pandang. Tak satu pun melanjutkan ayat. Dan malam itu ditutup dengan perasaan was-was yang tak bisa dijelaskan. Gangguan tak berhenti. Malam-malam selanjutnya, setiap mereka mencoba membaca doa, rasa kantuk menyerang serentak. Mata menjadi berat seolah ditarik paksa oleh tangan tak terlihat. Seolah ada sesuatu yang sangat tidak ingin doa-doa itu selesai dibaca. Setelah 7 hari tahlilan, mereka sepakat untuk bermalam 1 malam lagi di apartemen. Tapi kakak keempat tiba-tiba menolak. Wajahnya pucat. Dengan suara lirih dan getar, ia berkata, "Dia ikut masuk ke mobil kita waktu kita pulang kemarin. Duduk di tengah. Diam. Tapi tatapannya tajam banget." Keesokan harinya, Wulan kembali ke apartemen untuk membereskan barang-barang ibu. Ia membawa pulang bantal kesayangan ibu, yang masih menyimpan aroma lembut wewangian khas yang biasa ibu pakai. Malamnya, ia terbangun. Dan di sana, ibu duduk di samping tempat tidurnya, tidak tersenyum, tidak menangis, hanya menatap. Tatapan yang tidak bisa dijelaskan, bukan marah, bukan rindu. Seperti menanti sesuatu, Wulan menutup mata. Tapi ketika ia buka lagi, ibu masih ada di sana. Setelah itu, penampakan menjadi lebih sering. Tapi hanya bagi keluarga inti. Kakak keempat melihat ibu berdiri di dapur, menyandarkan tubuh di meja, seperti sedang menunggu kopi pagi. Esoknya, ibu tampak di ruang tamu, berdiri tepat di depan lemari. Kadang diserang, kadang di apartemen.
Terkadang, bersuara lirih dari kamar anak-anaknya, seolah belum pergi. Seolah menunggu sesuatu yang belum selesai, dan misteri makin dalam saat kabar mengejutkan datang. Ical meninggal dunia, mendadak. Tanpa sebab jelas, seolah ia tahu terlalu banyak. Atau mungkin, menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak diketahui. Apartemen kini jadi tempat yang hanya didekati saat siang. Tak ada lagi yang berani menginap. Bahkan penyewa pun tak tahan lama. Laporan gangguan berdatangan, lampu pada menyala sendiri, TV menyala dengan suara gaduh di tengah malam, galon air bocor meski baru diganti, tidak ada penampakan. Tapi suasananya terlalu menyesakkan. Udara terasa berat. Wangi khas ibu kerap tercium tiba-tiba. Dan suara langkah kaki kadang terdengar dari dalam kamar kosong. Apartemen itu telah kosong selama 3 tahun. Tapi aura di dalamnya seperti tidak mengenal waktu. Seolah arwah ibu masih di sana. Menanti jawaban dari sebuah janji yang tak pernah terpenuhi. Atau mungkin masih menanti barang dari pemakaman keluarga yang dulu mereka buang. Sebuah benda yang mungkin adalah kunci pengantar arwah ibu ke peristirahatan terakhir. Namun kini, semuanya sudah terlambat. Dan setiap malam Jumat yang jatuh tanggal 13, kamar itu kembali dingin. Dan ada yang memanggil, lirih, berulang, tak pernah dijawab. Terima kasih telah mendengarkan Apartemen Paling Mengerikan, tempat tinggal arwah yang terlupakan bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya dari Krimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.